uh, OCB ini menjadi sebuah konsep yang penting dalam rangka untuk sustainable competitive advantage bagi organisasi. Keunggulan bersaing bagi organisasi sehingga meskipun organisasi itu kecil, ini mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan organisasi yang besar. Karena di dalam diri masing-masing individu sudah tertanam, sudah terbudaya OCB, budaya OCB ini kemudian tereksplisitkan, tertampakkan begitu di dalam aktivitas kegiatan sehari-hari di dalam organisasi. Maka OCB ini kemudian menjadi sebuah perilaku. Jadi tidak ada dogma, tidak ada doktrin, tidak muncul di dalam peraturan perusahaan, tidak muncul di dalam KKB, kesepakatan kerja bersama, tetapi ini masing-masing ini menghormati, masing-masing ini menjalankan tumbuh dari kesadarannya ini sendiri. Sehingga OCB ini mampu menunjukkan bahwa karyawan bersedia memberikan kontribusi ekstra tanpa mengharapkan imbalan langsung. Ini. Nah, jadi mereka ini muncul sebuah kesadaran dan tidak mengharapkan apa-apa. Maka OCB ini menjadi berhasil manakala kontribusi anggota organisasi ini eksplisit ditampakkan di dalam perilaku keseharian pada saat berada di dalam organisasi. Hanya mereka mengharapkan bahwa organisasi ini memiliki kemampuan untuk bersaing dengan organisasi-organisasi lain sehingga organisasi ini sustainable. Organisasi ini bisa hidup terus, harapannya adalah organisasi ini bisa menjadi tempat pekerjaan seumur hidup bagi karyawannya. Nah, ini yang penting. Kemudian bagaimana kita menanamkan sebuah konsep organizational citizen behavior atau biasa kita kenal OCB ini. Nah, ini butuh satu effort yang sangat luar biasa, butuh dukungan dari berbagai pihak, dari top manajemen, maupun dari karyawan. Jadi sinergi antara bottom dan top. Jadi manajemen ini juga memberikan dukungan, kemudian karyawan ini juga tumbuh satu perilaku-perilaku yang namanya OCB. Mohon teman-teman nanti kalau akan berdiskusi langsung saja disampaikan gitu ya. Nah, komponen-komponennya ini adalah perilaku sukarela. Jadi ada satu kesadaran tidak mengharapkan sesuatu secara langsung yang diperoleh di dalam organisasi yang diberikan oleh organisasi kepada anggota-anggota organisasinya ini. Jadi OCB ini dilakukan secara sukarela, tanpa instruksi, karena mereka muncul sebuah kesadaran, tanpa dituntut oleh manajemen yang muncul di dalam peraturan organisasi, di dalam peraturan perusahaan. Karyawan yang terlibat di dalam OCB secara aktif mencari cara untuk membantu atau memperbaiki organisasi di luar tugas inti mereka. Jadi pada saat mereka bekerja, bagaimana kemudian muncul sebuah kesadaran dari anggota organisasi, bagaimana output yang dihasilkan ini menjadi semakin baik, misalkan kalau produk-produk fisik, misalkan perusahaan yang memproduksi barang, misalkan, bagaimana produknya ini menjadi semakin halus, semakin baik, semakin menarik, kemudian produk-produk ini kemudian bisa bersaing dengan produk-produk pesaing yang lain. Nah, jadi ada muncul sebuah kesadaran output yang dihasilkan ini adalah produk-produk yang terbaik begitu. Ya, ini adalah perilaku sukarela. Nah, di dalam konsep OCB ini tidak tertuang di dalam peraturan-peraturan yang formal, tetapi menjadi satu peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tertanam di dalam setiap individu anggota organisasi. Jadi sebenarnya mereka tidak dituntut untuk menjalankan itu. Tetapi mereka ini memiliki sebuah kesukarelaan, kesadaran yang tumbuh di dalam diri masing-masing individu anggota organisasi untuk memberikan yang terbaik. Nih, memberikan yang terbaik kepada organisasi sehingga output-nya ini menjadi output yang sempurna begitu. Nah,
OCB ini tentu akan berdampak secara positif kepada organisasi. Karena dengan OCB yang dimiliki oleh masing-masing individu, maka produktivitasnya ini akan naik. Produktivitas ini ditandai dengan biaya-biaya yang semakin menurun, kemudian output-nya ini yang semakin naik. Nah, produktivitas itu kalau kita ingat itu kan perbandingan antara output dengan input ya. Kalau secara rumus umumnya laba kita peroleh dari penjualan dikurangi dengan biaya. Manakala penjualannya ini naik, biayanya tetap, maka kita laba. Atau penjualannya tetap tapi biaya turun, maka kita juga laba. Nah, konteks untuk biaya-biaya ini adalah bagaimana kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas di dalam organisasi. Efisiensi ini terkait dengan biaya, kemudian efektivitas ini terkait dengan cara. Bagaimana kita menurunkan biaya-biaya ini artinya efisiensi. Sementara kalau efektivitas ini bagaimana kita meningkatkan cara agar output yang kita hasilkan ini menjadi semakin baik. Jadi ingat ya teman-teman, seringkali kita mengucapkan, seringkali kita menyampaikan efisiensi dan efektivitas. Tapi kalau kita ditanya apa itu efisiensi, apa itu efektivitas, kita terkadang kemudian menjadi rancu begitu. Nah, efisiensi ini terkait dengan biaya, bagaimana biaya ini bisa kita turunkan. Kemudian efektivitas ini adalah terkait dengan cara, bagaimana cara kita agar menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih halus, menjadi lebih menarik begitu. Nih. Nah, maka dengan adanya perilaku seperti ini, maka organisasi ini akan menjadi sustainable. Jadi OCB ini sangat-sangat mendukung dari kinerja organisasi. Kalau efisiensi, kalau efektivitas ini dapat kita terapkan, maka tentu kinerja organisasi ini akan menjadi lebih baik. Kinerja organisasi itu apa? Mari kita flashback lagi. Kinerja organisasi itu output. Output yang dihasilkan oleh organisasi dibanding dengan input. Nah, kalau di dalam konteks pelaporan keuangan misalkan, kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi tanggung jawab organisasi. Kalau kemampuannya itu tinggi, berarti kinerja organisasi itu tinggi. Nah, ini untuk flashback sedikit begitu. Ya. Lalu apa itu hal-hal yang terkait dengan organizational citizen behavior? Ada altruisme, sikap suka menolong. Jadi manakala ada karyawan baru, manakala ada karyawan lain yang membutuhkan informasi, membutuhkan bantuan, karyawan yang lain pun dengan sukarela ini memberikan bantuan, menolong. Tentu ini yang tidak terkait langsung dengan job-nya. Artinya jangan sampai kemudian mempengaruhi atau terlibat langsung di job desk-nya secara langsung. Nih, jadi kalau ada karyawan baru misalkan, maka ada kesadaran untuk membantu. Membantu konteksnya ini bisa saja memberikan pemahaman, memberikan informasi, kemudian memberikan tip-tip agar pekerjaan ini menjadi lebih mudah, lebih ringan, lebih cepat begitu. Jadi ada satu sikap yang suka menolong. Nah, dampaknya ini akan menjadi sangat luar biasa manakala ini diterapkan di dalam organisasi. Manakala ada orang baru yang kemudian bergabung di dalam perusahaan, kemudian anggota organisasi ini open, terbuka, kemudian dengan sukarela ini untuk menolong, maka akan memunculkan sebuah kenyamanan di dalam organisasi. Nah, kenyamanan di dalam organisasi ini dampaknya akan menjadi sangat luar biasa bagi organisasi itu sendiri. Maka OCB ini sangat-sangat memiliki peran terhadap sustainable organisasi itu sendiri, keberlangsungan organisasi itu sendiri. Nah, kemudian dimensi-dimensi OCB yang lain, ini kepatuhan yang lebih dari sekedar kewajiban. Jadi, apa yang tercantum di dalam job desk, kemudian diterjemahkan oleh karyawan, dan
karyawan atau anggota organisasi ini memberikan lebih dari apa yang sekedar ditulis. Misalkan begini, di dalam ketentuan yang ada di dalam peraturan menyatakan bahwa jam kerja ini adalah jam 8 sampai jam 4. Tetapi karyawan-karyawan yang ada di dalam organisasi ini, mereka rela bekerja sampai jam 6 sore, sampai jam 7 malam, sampai jam 8, dan mereka tidak mengharapkan sebuah imbalan langsung berupa upah lembur. Ini, jadi meskipun sudah ada ketentuan bahwa jam kerja ini sampai jam 4, tetapi mereka dengan kerelaannya ini bekerja menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan sampai melebihi dari jumlah jam kerja dan mereka tidak menuntut. Nah, maka ini menjadi sebuah keunggulan, menjadi sebuah keunikan tersendiri. Bagaimana mereka ini memiliki sebuah kerelaan untuk melebihi dari sekedar yang menjadi kewajibannya ini. Maka sikap-sikap seperti ini perlu dibangun. Tentu untuk membangun hal-hal seperti ini membutuhkan satu proses yang panjang. Bagaimana pendekatan antara pimpinan dengan bawahan, bagaimana kemudian situasi pekerjaan ini diciptakan sebuah kenyamanan. Jadi pada saat mereka bekerja ini seolah-olah lupa dengan kepulangannya, dengan rumah, karena apa? Merasa nyaman berada di dalam organisasi ini, berada di dalam tempat pekerjaan. Maka kepatuhan yang lebih dari sekedar kewajiban ini menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi anggota organisasi. Karena tidak banyak yang memiliki kepatuhan yang lebih dari sekedar kewajiban ini dari anggota organisasi ini. Kemudian juga dimensi OCB yang lain ini ada lapang dada. Karyawan yang terlibat di dalam OCB tidak mudah mengeluh atau memperlihatkan sikap negatif ketika ada masalah atau tantangan dari tempat pekerjaannya. Jadi mereka tidak berpikir tentang mengapa, tidak berpikir tentang kenapa bisa terjadi seperti ini, tapi kemudian berpikir solusinya apa. Nah, sehingga mereka tidak mempermasalahkan apa penyebab ini hanya dipakai untuk mengidentifikasi masalah, tetapi kemudian yang menjadi pemikirannya adalah, lalu apa solusinya? Nah, kemampuan atau menanamkan nilai-nilai seperti ini tidak mudah, karena seringkali justru yang dipermasalahkan adalah kemudian menyalahkan pihak-pihak lain, misalkan entah itu menyalahkan pimpinan, menyalahkan bawahan, atau bawahan ini juga menyalahkan pihak-pihak yang lain begitu. Di dalam konteks organisasi sering terjadi benturan-benturan, pimpinan menyalahkan bawahan manakala terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan target misalkan. Nah, di dalam konteks OCD ini ada satu kelapangan dada. Jadi mereka tidak melihat apa penyebab dari masalah, tapi kemudian ayo kita cari solusi apa dalam rangka untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini adalah dimensi-dimensi OCB. Kemudian dimensi yang lain ini adalah kesopanan. Menghormati, memperhatikan rekan kerja, kemudian memperhatikan dampak tindakan pribadi. Sebenarnya budaya yang ada di dalam organisasi kita, terutama di Indonesia, ini sudah terbangun sebenarnya. Nilai-nilai kesopanan ini, misalkan ini, seringkali di dalam satu departemen, begitu di dalam perusahaan, satu PT misalkan yang terdiri dari banyak departemen, mereka masing-masing ini punya semacam komunitas di dalam departemennya. Komunitas-komunitas ini kemudian menjadi sebuah kedekatan personal yang dibangun melalui ada arisan grup, arisan departemen, kemudian menengok kelahiran dari salah satu anggota organisasi misalkan, kemudian menengok yang sakit, kemudian takziah. Ini adalah nilai-nilai yang dibangun di dalam kortesi. Sehingga konteks kesopanan ini adalah bagaimana kedekatan individu ini dibangun, kemudian mereka ini muncul saling menghormati, saling memperhatikan rekan kerja. Nah, kalau ini bisa dikembangkan oleh organisasi, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya ini nanti akan berdampak
pada loyalitas mereka. Manakala kultur yang dibangun di organisasi ini sudah terbangun sebuah kedekatan individu, maka manakala karyawan ini ditawari perusahaan lain untuk bergabung ke perusahaannya, meskipun dijanjikan dengan gaji yang lebih tinggi, mereka akan melihat, mereka akan berpikir ulang. Kalau di perusahaan baru, oke, gajinya lebih tinggi, tetapi kedekatan emosional, kedekatan individu, kedekatan pribadi ini yang kemudian mengerem atau katakanlah menjadi bahan pertimbangan agar mereka ini kemudian tidak keluar. Karena apa? Sudah terbangun persaudaraan di dalam organisasi ini. Nah, nilai-nilai ini yang kemudian menjadi sebuah loyalitas yang luar biasa yang dimiliki oleh anggota organisasi kepada perusahaan, kepada organisasi ini. Ya, maka kalau ini bisa dikembangkan oleh organisasi, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dan ini menjadi sebuah keunikan tersendiri sehingga mereka memiliki loyalitas tak terbatas kepada organisasi ini. Kemudian juga dimensi-dimensi OCB yang lain, ini partisipasi dalam kegiatan organisasi. Kegiatan 17 Agustus misalkan, mereka rela untuk berrepot-repot ria menjadi panitia. Meskipun tentu akan mengurangi istirahat mereka karena harus ngurusi kegiatan 17-an misalkan, mereka rela untuk mempersiapkan seluruh acara 17-an ini di luar jam kerjanya, bahkan pada saat berada di rumah pun mereka juga masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk organisasi. Nah, maka ini adalah dimensi-dimensi OCB. Nah, bagaimana perusahaan kemudian caranya untuk membangun? Tentu dibutuhkan peran dari manajemen. Misalkan manajemen menyediakan berbagai macam alat-alat, sarana untuk olahraga misalkan. Sehingga akan terbangun sebuah kedekatan individu, mereka kemudian merasa nyaman berada di organisasi, kemudian dengan adanya fasilitas olahraga ini mereka kemudian menjadi semakin loyal dan manakala ada kegiatan-kegiatan di organisasi, di perusahaan, mereka dengan rela meluangkan waktu, tenaga, pikiran, mengorbankan keluarganya untuk ditinggalkan guna menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, maka ini menjadi sebuah kekuatan bagi organisasi, sehingga organisasi ini dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh capital, oleh manusia-manusia anggota organisasi yang ada di dalam organisasi ini, menjadikan organisasi ini mampu bersaing dengan organisasi-organisasi lain. Maka kompetitif advantage-nya ini maka akan muncul. Ini. Kemudian apa manfaat dari OCB? Oke, ada Bu Yuli yang tadi melambaikan tangan. Adakah sesuatu yang mau disampaikan? Silahkan. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Kes. Keburu lupa nanti. Saya cuman ini aja Pak, mau memastikan apakah OCB itu bagian dari membangun nilai-nilai perusahaan ya Pak? Karena hampir sama juga nilai-nilai perusahaan yang itu kuat kan menuju ke keunggulan kompetitif juga nantinya. Oke, oke. Apakah benar kalau saya lihat kok OCB itu hampir apa yang ada di dalam nilai-nilai perusahaan, bagian-bagian dari nilai-nilai perusahaan. Mungkin itu aja, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Jadi nilai-nilai perusahaan, value yang diperoleh perusahaan itu ditanamkan melalui sebuah kultur, melalui sebuah budaya. Budaya ini dibangun oleh organisasi. Misalkan begini, budaya tentang secara artefak ya, secara bukti-bukti fisik apa itu budaya. Misalkan begini, seragam. Ini adalah artefak bukti fisik dalam rangka untuk membangun budaya. Kalau seragamnya ini bagus, maka akan memunculkan sebuah kebanggaan dari
karyawan itu. Misalkan kainnya ini bagus, kemudian desain bajunya ini bagus, setiap hari ini berbeda-beda, misalkan ini akan memunculkan sebuah kebanggaan. Kebanggaan itu adalah value yang didapatkan dari bagaimana kita menanamkan sebuah budaya perusahaan. Nah, value atau nilai-nilai perusahaan ini kemudian berdampak kepada kebanggaan. Karena kebanggaannya, maka kemudian muncul OCB. Karena kebanggaan kepada perusahaannya ini, maka kemudian dia rela mengorbankan waktu, tenaga pikirannya untuk diberikan kepada perusahaan secara cuma-cuma. Jadi OCB ini adalah dampak dari adanya budaya yang ditanamkan. Jadi kita bisa memperoleh OCB, kita bisa mendapatkan OCB, langkah awalnya kita bisa membangun sebuah kultur. Membangun sebuah kultur. Jadi kultur ini dibangun, dari bangunan kultur ini maka kemudian akan didapatkan sebuah value, nilai-nilai yang ditanamkan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Nilai-nilai yang pertama ini maka kemudian tereksplisitkan menjadi sebuah keyakinan-keyakinan di dalam diri anggota organisasi, kemudian tereksplisitkan, dimunculkan dalam aktivitasnya yang kita sebut dengan OCD. Jadi ada kaitannya, Ibu. Ya. Jadi kalau kultur atau bagaimana kita membangun budaya organisasi begitu. Ada budaya organisasi yang nampak, yang kemudian ada budaya organisasi yang tidak nampak. Dua-duanya ini harus kita bangun dalam rangka nanti dampak yang kita peroleh adalah OCD. Budaya yang nampak misalkan, kalau kita lihat misalkan ada seorang guru, ya seorang guru, mereka dengan pakaian yang kalau misalkan guru perempuan misalkan dengan pakaian yang khas sebagai seorang guru, bahasanya mungkin kaki bahasa seragamnya, kemudian ada apa pakai semacam jas begitu. Ini ada sebuah kebanggaan manakala dia seorang guru, kemudian katakanlah naik bis, kemudian dengan memakai seragam ini mereka ada satu kebanggaan, meskipun mohon maaf, kalau guru ini belum diangkat jadi PNS misalkan, kalau guru ini katakanlah berada di organisasi swasta, di sekolah swasta, mereka gajinya ini lebih tinggi dibanding teman-teman yang lulusan SMA dan bekerja di perusahaan. Kalau teman-teman yang ada lulusan SMA berada di perusahaan, rata-rata mereka katakanlah gajinya UMR. Untuk Semarang katakanlah 3,5 atau 3,7. Sementara guru pasti sarjana. Tapi kalau di sekolah swasta, misalkan SMP, SD, SMA, pasti gajinya, mohon maaf, gajinya ini lebih rendah dari teman-teman yang dari perusahaan. Tapi guru ini memiliki sebuah kebanggaan manakala berangkat, pulang dengan memakai baju yang apa bahasanya kalau bajunya perempuan yang kayak jas itu apa itu Bu? Lupa saya. Nah, Blazer. blazer. Nah, blazer ini mereka punya kebanggaan. Pada saat berada di angkutan umum misalkan, meskipun dia ini masih lajang, cewek, cantik, kemudian di sebelahnya ada cowok, cowok ini mau mengganggu, itu ada kesan sungkan begitu, Ibu. Karena dengan seragamnya seperti ini. Jadi sungkannya kenapa? Karena ada nilai-nilai penghormatan. Nah, sehingga institusi organisasinya yang berupa di lembaga pendidikan, ini dari organisasinya sudah terbangun OCB dulu. Gitu. Nah, maka budaya organisasi ditanamkan, maka ini butuh proses yang panjang, butuh peran dari top manajemen. Budaya organisasi ini benar-benar harus ditanamkan, kemudian terinternalisasi di dalam setiap anggota organisasi. Internalisasi ini kemudian diekspresikan, dieksplisitkan begitu, diwujudkan di dalam kegiatannya ini, kemudian kerelaan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan dananya ini diberikan kepada perusahaan secara cuma-cuma. Kira-kira begitu, Ibu. Pak, berarti kalau secara apa ya pengertian itu kita membentuk memang untuk corporate value dulu, baru muncul OCB. OCB itu sebenarnya kalau saya lihat behavior-nya ya Pak, hasil dari corporate-nya ya, benar ya? Karena Betul. contohnya nih, saya pernah 20 tahun di Hotel Santika, nggak apa-apa saya sebut ya Pak.
Nggih, itu corporate value-nya memang luar biasa dan sampai sekarang pun masih jalan ya. Jadi ada kebersamaan, kejujuran, nggih, terus apa namanya profesionalisme, terus kerjasama. Nah, kalau nggih, saya lihat di kebersamaan itu contohnya di OCB-nya dan nggih, mungkin saya baru tahu kalau ada OCB itu memang harus apa ada sendiri teorinya gitu loh Pak. Nah, nggih, sementara ini sih memang sudah jalan. Jadi kalau ada teman sakit, kebersamaannya seperti apa nengok dengan otomatis tanpa harus diperintah. Terus kemudian kalau ada departemen lain repot, kita harus tanpa diperintah, ayo membantu. Nah, kayak gitu. Itu berarti OCB-nya ya, Pak? nggih, Ibu. Behavior-nya ya, berarti larinya ke behavior-nya ya. Betul, Oke. perilaku. Iya, iya, iya. Perilaku orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, Nah, tahu saya untuk sekarang. menumbuhkan perilaku seperti ini tentu kan tidak muncul dengan serta-merta begitu. Ini Betul. dibangun oleh korporat dulu. Jadi Betul, secara betul. top down. Mm, mm, mm. Awalnya memang muncul di dalam sebuah aturan-aturan, tetapi kemudian diterjemahkan kepada karyawan bahwa yang tidak muncul di dalam aturan ini ternyata perlu dibangun dalam Mm. rangka untuk kemudian memunculkan behavior, perilaku-perilaku yang ada di dalam anggota organisasi ini. Jadi memang awalnya makanya kemudian dinamakan sebuah budaya organisasi. Ini budaya organisasi itu ditanamkan secara top down dari manajemen kepada anggota organisasi melalui sebuah peraturan-peraturan. Nah, salah satunya adalah pakaian. Kalau misalkan di TNI ya ada pangkat begitu, ada apa strip 1 merah, 2, 3, kemudian ada bintang ini. Ini adalah sebuah budaya yang ditanamkan. Di di organisasi-organisasi lain juga mungkin dibangun dengan cara-cara simbol-simbol. Jadi ada kalau di TNI jelas kepangkatannya itu jelas. Di organisasi lain dimunculkan di dalam simbol-simbol misalkan seragamnya yang berbeda. Kalau karyawan biasa tidak pakai dasi, tapi kalau yang level-level manajerial misalkan pakai dasi misalkan. Warna baju misalkan. Nah, ini dalam rangka untuk membangun sebuah kultur dulu, membangun sebuah budaya perusahaan dulu. Nah, dengan adanya budaya perusahaan ini kemudian eh, karena sudah tertanam, maka kemudian muncul sebuah kesadaran. Nah, kesadaran yang tertanam di dalam diri masing-masing individu ini terekspresi menjadi sebuah perilaku. Perilaku ini kan behaviornya gitu diwujudkan di dalam oleh anggota organisasi. Nah, eh, yang disampaikan tentang behavior tadi ini adalah OCB-nya itu. Jadi dampak dari bangunan budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini memiliki value, memiliki nilai yang berbeda dibanding organisasi-organisasi lain. Karena nilainya berbeda, maka kemudian menjadi sebuah kebanggaan-kebanggaan. Nih. Nah, kalau yang terlihat itu bisa dilihat dari seragam, kemudian berbagai macam, misalkan ada bis jemputan, termasuk misalkan Hotel Santika misalkan. Hotel Santika itu kalau kita lihat dari sejarah mereka sudah sangat-sangat dewasa. Ini namanya ada berada di mana-mana. Nah, dengan nama yang berada di mana-mana ini memunculkan sebuah OCB bagi karyawan kebanggaan. Karena apa? Termasuk pemain perhotelan yang sudah cukup lama begitu. Sehingga karyawan yang akan melamar pun hitung-hitung ini. Kalau saya kira-kira dengan kompetensi, keahlian, pengalaman saya ini, kira-kira kalau bersaing untuk masuk di Hotel Santika misalkan, ini kira-kira berani bersaing atau tidak. Nah, mereka sudah mengukur ini. Kemudian yang ada kalau sudah di dalam organisasi, anggota organisasi ini merasa bahwa eh, Hotel Santika ini adalah pemain atau perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang sudah cukup lama sehingga memiliki sebuah kebanggaan begitu. Nah, ini Bu kira-kira Iya, kalau Pak. Cukup, prak, terima kasih. sami-sami Bu. Kalau Iya, iya. praktek di lapangan sebenarnya teman-teman Bapak Ibu ini sudah mempraktekkan, tetapi kemudian apa sih sebenarnya teorinya yang kita praktekkan begitu? Betul, Pak. Strategi. Iya. Apa namanya, baru tahu setelah belajar ini, Pak, masuk S2 ternyata banyak teori yang sudah ada gitu loh. Iya, iya.
artinya ada manfaat ya Ibu, Betul, oh kita tambah pendidikan gitu sangat ya. sangat bermanfaat sekali, Pak. Nggih, Paling tidak kalau saya ngomong tuh ada dasarnya sekarang. nggih, nggih. Nah, ini mulai dikembangkan kata-kata OCB ini nanti direkturnya ini akan merasa terbantu Ibu, gitu. Nah, apalagi nanti bagaimana menerjemahkan agar kita mendapatkan OCD gitu, agar karyawan ini benar-benar memiliki satu kesadaran. Nah, banyak strategi. Nanti kita slide yang berikutnya ini ada contoh-contoh penelitian dampaknya kepada organisasi seperti apa, itu nanti ada, ini. Nah, dengan kita memiliki sebuah OCD, maka menurunkan konflik dan stres. Jadi karena adanya sebuah kebersamaan, bagaimana akan ada konflik manakala mereka saat melahirkan kemudian ditengok. Mereka yang saat itu ada konflik begitu sakit, mungkin ada keluarga yang meninggal, ada yang nyunatke mungkin, ada yang dibaptis, ada yang mantu misalkan, kok mereka ikut nyumbang, konflik ini akhirnya menjadi hilang. Nah, maka dengan adanya OCB ini, maka akan meminimalisir adanya konflik. Kemudian juga meminimalkan adanya stres. Karena apa? Karena masing-masing anggota organisasi ini menjadi sebuah teamwork yang sangat kuat karena mereka saling membantu. Jadi tidak ada alasan mereka terbebani dengan stres karena apa? Yang lain ini siap secara sukarela untuk membantu. Jadi tercipta sebuah individu dan suasana kerja yang nyaman begitu. Nah, ini yang kemudian manakala ada tawaran dari perusahaan lain, kemudian meskipun dengan gaji yang lebih tinggi, tapi masih tetap stay di perusahaan itu. Kenapa? Karena tercipta sebuah situasi kekeluargaan yang sangat nyaman. Jadi anggota organisasi ini seperti sudah menjadi keluarga. Nah, ini sangat luar biasa kalau ini benar-benar bisa ditanamkan. Diberikan sebuah kesadaran caranya untuk menurunkan konflik, stres, dan menjadikan anggota organisasi ini menjadi sebuah keluarga. Kita berikan logika begini, misalkan, di dalam menanamkan ini. Kalau kita ketemu dengan anggota keluarga, katakanlah misalkan suami istri ketemu, mereka rata-rata ketemu itu mulai jam 5 atau jam 6. Misalkan pulang itu jam 4, perjalanan 1 jam. Sampai di rumah itu jam 5. Setelah jam 5, kemudian bersih-bersih, kemudian ketemu dengan anggota keluarga, makan bareng, kemudian bercanda bareng. Paling sampai jam 9, jam 10, dan mereka sudah kemudian sibuk dengan aktivitas, kemudian atau mungkin istirahat. Jadi jam 6 sampai jam 10, berarti 4 jam. Sementara kalau anggota organisasi, teman-teman yang ada di kantor, itu ketemu praktis 8 jam. Nah, sangat disayangkan kalau ketemu 8 jam, tetapi kok justru memunculkan konflik, sehingga berdampak stres. Nah, kesadaran ini yang bisa kita bangkitkan, Ibu. Misalkan di tempatnya Bu Yanti, misalkan dengan jumlah anggota organisasi yang demikian banyak, kemudian shift kerjanya yang sangat luar biasa ketat, berikan sebuah kesadaran. Anggap anggota organisasi ini adalah sebuah keluargamu. Kenapa? Karena real fakta bahwa jumlah pertemuannya ini lebih lama dibanding ketemunya dengan anggota keluarga. Nah, maka dengan diberikan sebuah kesadaran ini misalkan disisipkan melalui pada saat training, pada saat briefing, atau pada saat di waktu-waktu yang tepat diberikan sebuah kesadaran bahwa anggota organisasi adalah keluarga. Maka ini kemudian, oh iya, diberikan sebuah kesadaran begitu. Oh iya, berarti harus berbaik-baik dengan anggota organisasi. Caranya bagaimana? Saling mengunjungi, sakit, melahirkan, menikahkan. Ini saling mengunjungi seperti itu. Sehingga akan terbangun sebuah kekeluargaan yang sangat kuat. Nah, oke, itu kira-kira yang kaitannya dengan tadi behavior, perilakunya, ditanamkan mulai sebuah kultur budaya organisasi. Dari budaya organisasi ini akan didapatkan sebuah value, nilai-nilai. Nilai-nilai ini tertanam di dalam anggota organisasi, kemudian muncul sebuah perilaku. Perilaku inilah yang kemudian kita sebut dengan OCD. Perilakunya kesukarelaan itu tadi. Nah, oke. Kemudian manfaat OCB yang lain ini
tentu dengan tertanamnya nilai-nilai OCB ini produktivitasnya ini pasti akan naik. Nih, didasarkan atas berbagai macam penelitian, dengan OCB yang kuat, maka produktivitasnya ini akan naik. Manakala ada yang lemah, ini saling dibantu. Manakala ada yang kurang, manakala ada yang salah, ini saling diingatkan. Kemudian mereka masing-masing berpikir apa solusinya, sehingga tidak saling menyalahkan. Maka kemudian produktivitasnya ini akan meningkat. Baik produktivitas individu, dari produktivitas individu yang naik ini akan berdampak kepada produktivitas organisasi tentunya. Ini sehingga produktivitas organisasi meningkat karena adanya upaya tambahan dari karyawan dalam mendukung keberhasilan organisasi. Kerelaan menambah waktu, pengorbanan atas waktu untuk keluarga yang diberikan kepada perusahaan, ini akan meningkatkan produktivitas organisasi. Juga akan memperkuat loyalitas dan komitmen. Meskipun ditawari dari perusahaan lain gaji yang lebih tinggi, tapi loyalitas ini tidak terbantahkan manakala OCB ini benar-benar sudah tertanam, bisa terbangun. Mereka akan tetap stay bertahan di organisasi ini karena sudah menganggap bahwa anggota organisasi ini seperti keluarga. Organisasi ini seperti rumah sendiri. Sehingga manakala OCB ini benar-benar dapat terrealisasi di dalam organisasi, maka ini akan sangat-sangat mendukung produktivitas organisasinya ini. Nah, ini beberapa contoh, sengaja kami berikan beberapa contoh di dalam slide ini untuk memudahkan prakteknya seperti apa sih. Karena sebenarnya kita sudah mempraktekkan, tapi ini loh dasar teorinya begitu. Nah, lalu apakah OCB ini dapat kita ukur? Sangat-sangat mungkin sekali. Banyak sekali penelitian-penelitian yang meneliti tentang bagaimana OCB ini berada di dalam organisasi. Banyak cara, ya, untuk mengukur keberadaan OCB yang ada di organisasi. Bisa kita melalui sebuah kuesioner yang disampaikan kepada seluruh karyawan. Jadi mereka ditanya, baik ditanya ini dengan menggunakan kuesioner berarti menggunakan daftar pertanyaan, ataupun nanti bisa saja dilakukan dengan melalui sebuah wawancara secara langsung. Jadi wawancaranya ini misalkan gini, apa yang kamu rasakan misalkan pada saat berada di dalam organisasi ini. Nah, apa yang dirasakan ini tentu nanti bisa kita breakdown ini lebih banyak. Bagaimana dengan pimpinan, bagaimana dengan anak buah, bagaimana dengan rekan kerja, bagaimana dengan situasi pekerjaan. Jadi lingkungan pekerjaannya itu seperti apa. Bagaimana kemudian dengan kesejahteraan yang ada. Bagaimana dengan kemudian jangka panjangnya ini seperti apa. Jangka panjang ini yang dimaksud adalah bagaimana dengan pengembangan diri masing-masing individu. Bagaimana dengan kemudian misalkan dana pensiun misalkan, bagaimana fasilitas. Jadi pada saat kita menggali tentang OCB ini, kita bisa melakukan dengan cara kuesioner ataupun dengan wawancara. Misalkan kalau dengan kuesioner ini pertanyaannya misalkan kita membuat pertanyaan dengan rank 1 sampai 10 misalkan. Ya, rank 1 sampai 10. Saya secara sukarela membantu rekan kerja yang memiliki beban kerja berat. Saya selalu tepat waktu untuk memenuhi aturan kerja. Saya menjaga suasana kerja yang positif meskipun ada tantangan aneh. Ini contoh-contoh pada saat kita akan menggali apakah OCD ini sudah benar-benar sudah tertanam di dalam anggota organisasi. Nah, ini contoh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di slide ini saya berikan juga beberapa penelitian-penelitian, barangkali nanti bisa dipergunakan Bapak Ibu untuk menyusun tesis. Ya, barangkali dari OCB ini bisa dipakai untuk menyusun tesis. Misalkan Ibu Yanti di tempat pekerjaannya dengan jumlah karyawan yang katakanlah ada 100, 200, 300. Nanti mungkin bisa dipakai untuk penelitian OCB ini, apakah benar-benar karyawan ini memiliki OCB di dalam organisasinya.
Nah, ini nanti saya berikan beberapa contoh penelitian-penelitian, ya, bukan judul, tetapi hasil dari penelitian itu seperti apa. Kenapa saya berikan contoh-contoh seperti itu? Karena menjelaskan sebuah kultur atau budaya organisasi, menjelaskan sebuah nilai-nilai, menjelaskan sebuah behavior, ini tidak cukup dengan hanya narasi-narasi gitu. Karena apa? Ini abstrak. Untuk menjelaskan seperti ini abstrak. Maka kemudian pendekatan kami di dalam menjelaskan teori ini adalah praktek di lapangannya itu seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman semua. Kemudian di dalam konteks teoritisnya, ini penelitiannya itu seperti apa. Harapannya adalah akan sebuah terbuka satu wawasan bahwa, oh ternyata ini OCB. Yang ada di lapangan itu seperti ini. Dasar teorinya itu ada, bagaimana kemudian untuk membedah. Maka di sini kami tampilkan beberapa contoh-contoh hasil dari sebuah penelitian dan dampak manfaat dari OCB yang ada di dalam organisasi. Maka kalau tertarik ke depan nanti silakan untuk meneliti OCB yang ada di organisasi masing-masing Bapak Ibu. Nah, untuk mengukur OCB ini juga kita bisa didasarkan atas rekan kerja, sorry. Jadi tentu rekan kerja yang dimaksud adalah selevel, ya, selevel. Bisa saja satu departemennya, bisa saja antar departemen. Kenapa antar departemen ini juga perlu diukur? Karena pekerjaan itu kan saling terkait. Kalau di dalam apa departemennya jelas selama 8 jam dalam satu hari interaksi mereka ini intensif. Maka bisa dilihat bagaimana perilakunya mulai dari masuk kerja sampai pulang kesehariannya, perilakunya, sikapnya, pembicaraannya, cara berpikirnya, kemudian responsibility-nya seperti apa, maka rekan kerja yang satu departemen ini juga perlu diukur. Tetapi juga perlu mengukur rekan kerja yang selevel di non-departemen. Kenapa non-departemen? Contohnya begini. Bagian produksi ini pada saat mengukur OCB karyawan yang ada di dalam bagian produksi perlu juga ditanya dari rekan kerja yang non departemen produksi, misalkan dari bagian gudang. Bagaimana perilaku karyawan yang ada di departemen produksi ini, manakala berperilaku dengan rekan kerja yang di bagian gudang, di mana bagian gudang penyimpanan bahan baku ini ada komunikasi yang rutin antara bagian gudang penyimpanan bahan baku, karena setiap saat harus mensuplai kepada bagian produksi, berarti interaksinya ini kuat. Maka perlu kita ukur juga dari rekan selevel di non-departemennya. Atau bagian departemen produksi dengan bagian quality control misalkan, atau dengan bagian gudang penyimpanan barang jadi misalkan. Mereka ini interaknya sangat kuat, atau mungkin dengan bagian lain misalkan bagian mekanik, bagian elektrik, di mana bagian produksi ini sangat intens sekali komunikasi mereka dengan bagian perawatan mesin, maintenance mesin, berarti di bagian elektrik, mekanik, ini mereka interaksinya ini sangat kuat. Maka perlu juga untuk menggali informasi dari rekan kerja yang di satu departemennya maupun di departemen yang berbeda. Nah, departemen yang berbeda ini tentu yang memiliki interaksi yang yang relevan, yang kuat begitu. Kalau bagian produksi dengan bagian satpam misalkan, ini tentu komunikasinya ini sangat-sangat jarang. Maka untuk mengukur OCB bisa dengan penilaian rekan kerja yang di non-departemennya tetapi yang memiliki interaksi sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan informasi untuk mengukur OCB dari individu karyawan. Kemudian juga ada penilaian dari atasan. Nah, kalau OCB ini hanya dinilai dari atasan saja, ini sangat-sangat mungkin terjadi bias. Jadi ada ketidakjujuran begitu. Karena yang namanya penilaian seperti ini sangat-sangat memungkinkan terjadi
ketidakjujuran, bias. Kalau ada pimpinan menilai anak buah di mana masih ada hubungan kekeluargaan, pasti tidak akan terlepas dari bias ini. Maka perlu dilengkapi dengan mengukur dari rekan kerja. Jadi kalau yang mengukur hanya atasan saja, bias sangat mungkin terjadi. Maka harus dilengkapi dengan yang lain. Tapi tetap tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena atasan memang memiliki satu kewajiban untuk melakukan penilaian, untuk melakukan pengukuran terhadap anak buah. Ini menjadi salah satu tanggung jawab dari seorang leader untuk melakukan penilaian dari atasan kepada anak buah. Nah, hanya saja jangan sampai terjadi freud, terjadi bias. Karena seringkali begini, misalkan pengukuran, katakanlah di dalam penilaian kinerja misalkan. Penilaian kinerja dilakukan pada bulan Desember dalam rangka untuk perencanaan kerja di tahun yang berikutnya. Selama bulan 1 Januari sampai dengan November mereka bekerja baik. Tiba-tiba di bulan Desember sebelum ada penilaian, ada konflik sedikit antara atasan dan anak buah. Maka ini akan sangat-sangat mempengaruhi. Meskipun jasanya dari Januari sampai dengan November itu tinggi, mereka bekerja baik, tapi gara-gara ada satu masalah, mereka kemudian nilainya akan menjadi berkurang. Nah, untuk mempertahankan agar tidak terjadi freud seperti ini bagi seorang individu pimpinan misalkan, ini tidak mudah. Kemapanan emosional berarti kemampuan leadership-nya ini juga harus bagus. Nah, yakin bahwa pimpinan-pimpinan mereka ini memiliki kemampuan leadership yang bagus termasuk bisa meminimalisir dari sisi emosional. Nah, tentu ini sangat-sangat sulit, maka perlu diimbangi dengan pengukuran-pengukuran dari sumber-sumber lain ini. Nah, pimpinan ini perlu menilai karena yang melakukan pengamatan selama berada di dalam organisasi. Maka perlu juga kita mengukur OCB ini dari 360 derajat, artinya dari atas, dari samping, kemudian dari bawah, dari atasan, dari samping itu dari satu rekan kerja selevel, kemudian juga dari bawahan. Bawahan perlu dimintai masukan. Bagaimana dengan kemampuan leadership-nya, bagaimana perilakunya pada saat memimpin, apakah nilai-nilai manusiawinya, nilai-nilai kebersamaannya, ini tetap dipertahankan atau menjadi cerminan sebagai seorang pemimpin. Kalau kita flashback kepada teori tentang leadership yang muncul di Ki Hajar Dewantara, yang ada 3, Tutwuri Handayani, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Ini konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Konsep kepemimpinan Jawa ada Hasto Broto. Hasto 8, Broto itu laku. 8 laku kepemimpinan. Bagaimana seorang leader ini mampu menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi bintang, menjadi angin, menjadi air, menjadi api. Kemudian bisa menjadi bumi, bisa menjadi awan dan sebagainya. Maka di dalam konteks kita mengukur OCB ini, atasan, rekan kerja, bawahan, ini juga perlu dimintai informasinya. Kita perlu digali informasinya ini. Nah, sehingga nanti benar-benar akan terukur. Yang bawahan ini terukur, kemudian yang pimpinan ini terukur, personil yang dinilai ini juga benar-benar di dalam konteks melakukan penelitian, pengukuran terkait dengan OCB ini benar-benar benar-benar fokus, benar-benar ini sesuai dengan sasaran, sesuai dengan tujuan dari pengukuran-pengukuran itu. Nah, bisa saja melalui sebuah kuesioner, bisa saja melalui sebuah wawancara pada saat kita akan melakukan pengukuran sebuah OCD. Kemudian juga monggo. Pak, kalau saya berdasarkan pengalaman nih, Oke. dulu kan pernah saya itu bekerja di Eswin Mandiri itu di Jalan Permata di Semarang sana. Oke. Jadi saya nggak tahu kalau sebetulnya ini mungkin pola dari
bawah, dari menengah sampai ke atas menjadi kesimpulan, menjadi keputusan. Waktu itu saya kan mendaftar di sana, bekerja di sana tuh pakai S1, tapi kok saya cuma tadi administrasi, tetapi kok diberikan di gudang gitu. Jadi 2 orang di situ, saya dengan bagian gudang. Itu 2 orang untuk nyetok. Saya tadinya putus asa, saya gerenengan gitu loh Pak, ceritanya sama yang satunya ini, yang orang baru ini, orang China gitu. Wah, wong S1 kok kon koyo ngene ya, nyambut gawene. Saya nggak kerasan, kayaknya piye ya, wong nyetok kok koyo ngene gitu ya. Jadi saya banyak mengeluhnya Pak. Oke. Ternyata itu dah dia bilang, "Sabar Bu, sabar nggak apa-apa." Sabar Mbak, waktu itu saya masih muda ya, masih muda. Nggak apa-apa dijalanin aja, tapi kan kita tuh jadi pinter, nyetok itu bagaimana gitu. Kemudian di gudang itu saya 3 bulan Pak. Ini menceritakan apa yang menjadi keputusan ya Pak ternyata. Setelah itu saya dipindahkan ke bagian administrasi. Temennya saya bilang, nah akhirnya kan dipindahkan di administrasi. Saya nggak tahu Pak, kalau teman saya itu sebenarnya pemiliknya perusahaan itu Pak, yang pulang dari Amerika. Ternyata si bos ini memberikan pembelajaran kepada anaknya, kalau kamu pengen berhasil dan pengen tahu manajemennya, cara memimpin orang, itu kamu harus belajar dari bawah dulu. Nah, setelah saya jadi administrasi, saya diangkat ke akuntansi itu, dia menjadi bos saya, Pak, yang teman saya gudang ini. Nah, itu menjadi keputusan juga. Terus saya dipanggil, baru dia menyampaikan, dulu kamu bilang gini, gini, gini. Terus akhirnya ini. Kemudian kita jadi tahu kan, nek dhewe dapusi karo karyawan yang bawah, itu nggak akan bisa, karena kita sudah belajar dari bawah. Jadi dari bawah merembet ke administrasi, administrasi keuangan, akhirnya kita bisa mengambil keputusan di perusahaan ini kita harus mempunyai sikap seperti ini. Jadi kita tuh kalau maaf ya Pak ya, Cina itu mendidiknya kok sampai sejauh itu. Kalau kita yang orang Jawa tidak berpikiran seperti itu. Anak bos biasanya langsung menduduki posisi yang enak. Tapi saya juga tidak tahu kalau itu tuh bos saya. Tapi dia belajar dari bawah, betul-betul dari bawah gitu loh Pak. Nah ini mungkin juga UCB ini membuat keputusan untuk diposisikan kemana yang sesuai dengan yang kita miliki. Mungkin gitu juga ya Pak ya. Jadi, Ibu, terima kasih sharing pengalamannya. Perusahaan Eswin itu perusahaan kayu ya, Ibu? Iya, dulu Eswin Mandiri itu ekspor ke beberapa negara, Pak. Kebetulan juga ada satu yang ekspor ini loh, Pak, wallet itu loh, Pak. Nah, saya yang bagian ekspor importnya dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu. Itu jadi satu dengan perusahaan Piring Lombok Buleni punya itu. Mr. Didi Deni dulu yang punya. Matur nuwun. Terima kasih, Ibu. Jadi satu, ada budaya yang masing-masing orang itu membawa budaya dari negaranya. Katakanlah ini investornya, pemiliknya ini adalah China. Nah, mereka tentu akan memakai budaya sendiri-sendiri. Maka organisasi ini, pemilik investornya ini dari mana? Orang Cina akan berbeda dengan Taiwan, berbeda dengan India, berbeda dengan orang Arab, berbeda dengan orang Jepang. Mereka akan membawa budayanya sendiri-sendiri. Maka kita juga perlu memahami, kita perlu juga belajar tentang perbedaan budaya seperti ini. Nah, di Cina itu dibangun hal-hal seperti itu. Jadi, manakala dia sebagai seorang anak pimpinan, mereka ditempatkan di posisi yang paling bawah. Tidak hanya sekedar untuk mengetahui siapa yang menipu nantinya, misalkan di dalam konteks pekerjaannya siapa yang menipu, tetapi mereka ini learning by doing. Jadi belajar sambil bekerja, mereka akan memahami proses dari hulu sampai ke hilir, dari A sampai ke Z, sehingga flow proses perusahaan ini benar-benar dipahami. Jadi anaknya si pemilik ini diterjunkan katakanlah ke bagian gudang. Mungkin saat bersamaan dengan ibu memang
saat itu ditempatkan di situ, tapi sebelumnya dia sudah berada di bagian purchasing, di gudang, setelah itu nanti akan dipindahkan lagi ke bagian-bagian yang lain, bagian-bagian strategis yang potensi-potensi ada kebocoran misalkan, karena dia sebagai seorang pemilik. Nah, sehingga mereka ini akan belajar, learning by doing, belajar dengan langsung praktek berada di dalam organisasinya. Itu prinsip mungkin budaya yang diberikan kepada Cina. Sementara kalau di kita, budaya kita, ya ini milik Bapak, maka kemudian langsung menduduki singgasana kerja. Nah, mereka tidak memahami tentang psikologinya ini berada di setiap titik-titik, setiap posisi pekerjaan. Yang namanya bekerja itu memang secara fisik kita bekerja, tetapi ada non fisik. Bagaimana katakanlah psikologi yang ada di masing-masing pekerjaan. Pekerjaan ini meskipun ini barang mati, tapi sebenarnya mereka hidup. Artinya apa? Mereka punya perilaku sendiri-sendiri. Contoh misalkan gini yang sederhana, yang masih muda, yang sesekali naik motor misalkan. Ibu-ibu, misalkan ini, ibu-ibu naik motor, kebetulan motornya ini misalkan motor bebek yang pindah gigi, kalau berada di tanjakan, giginya diturunkan atau enggak, Bu? Ini. Naik motor misalkan ini, contoh kecil. Nih, naik motor di tanjakan yang tinggi. Nah, biasanya kalau ibu-ibu naik motor, mohon maaf ini, bukan mendiskreditkan, bukan. Kalau berada di tanjakan, ibu-ibu kalau naik motor giginya masuk gigi 3 misalkan, enggan untuk mengganti ke gigi yang 2 kemudian 1. Ini. Sehingga sampai suaranya itu sampai mohon maaf ngeden begitu suara mesinnya ini. Nah, ini artinya apa? Motor itu punya roh, punya jiwa. Sehingga jangan sampai ngeden itu bagaimana? Giginya diturunkan. Biasanya cowok-cowok ini meskipun di tanjakan karena apa sudah terbiasa kecepatan untuk memindah gigi seiring dengan membuka gas ini apa sinergi begitu. Nah, kalau ibu-ibu terkadang lambat mindah gigi dengan gasnya sehingga kadang kemudian mencolot motornya begitu. Nah, ini artinya bahwa di dalam konteks pekerjaan, kita tidak hanya sekedar mengerjakan secara fisik, tapi mereka setiap pekerjaan itu sebenarnya ada roh, begitu. Nah, maka konsep Cina ini pada saat bekerja, learning by doing, mengerjakan pekerjaan tidak hanya pekerjaan secara fisik, tapi juga memahami secara psikologi di dalam pekerjaan itu seperti apa. Ini. Sehingga mereka akan benar-benar memahami bahwa di dalam konteks pekerjaan, suka dukanya seperti apa. Tidak hanya sekedar load pekerjaan, beban pekerjaannya, tetapi bagaimana merasakan pekerjaan itu. Nah, ini tidak mudah. Contoh lain misalkan, bagi seorang elektrik, kalau kalau ketemu mesin yang kabelnya putus, nyambung kabel, itu mungkin tidak ada 5 menit. Hanya disolder, selesai. Merah, putus, maka sambung saja dengan solder ketemu merah. Tapi proses untuk mencari kabel yang putus yang mana itu butuh waktu. Nah, kalau yang tidak memahami tentang elektrik, kabel putus nyambung kan paling 5 menit. Iya, nyambungnya 5 menit, tapi proses mencari dengan ribuan kabel ini tidak mudah, butuh ketelitian, butuh kesabaran, butuh kecermatan gitu. Nah, ini maka belajar di dalam pekerjaan learning by doing, jadi belajar sekaligus kita mempraktekkan di pekerjaan, ini yang dipelajari tidak hanya sekedar yang tertulis di dalam job desk, tetapi psikologi di dalam pekerjaan itu juga kena begitu kalau kita belajar sambil bekerja secara langsung. Kira-kira begitu, Ibu. Maka kemudian si pimpinan Cina ini menempatkan anaknya untuk kamu belajar mulai dari nol. Sehingga psikologisnya ini dapat. Kalau pekerjaan yang secara fisik sesuai dengan job desk dengan mudah bisa dipelajari. Tetapi mempelajari psikologi tetap di tiap-tiap pekerjaan itu membutuhkan proses dan harus dialami sendiri. Nih. Karena pada saat berada di pekerjaan itu terkadang kita susah menerjemahkan apa yang dirasakan. Misalkan Ibu, katakanlah merasakan pedas. Pedas itu apa sih? Samakah pedasnya antara cabai dengan pedasnya semut? Samakah antara pedasnya cabai dengan rambut yang ditarik? Misalkan.
Sama nggak pedasnya rambut ditarik dengan pada saat dicubit? Sama-sama pedas kita nyebutnya. Tapi apakah sama? Tidak. Maka kita harus mengalami. Kira-kira begitu, Ibu. Jadi learning by doing. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana mengukur? Ini bisa diukur didasarkan atas studi ini. Kemudian dimensi-dimensinya tadi di awal sudah kita sampaikan beberapa dimensi-dimensi OCB. Ada sikap suka saling menolong. Kemudian ada kesadaran tinggi terhadap tugas. Nah, kesadaran tinggi ini juga pada saat membangun sebuah kesadaran ini tidak mudah. Bagaimana kemudian benar-benar setiap individu karyawan ini benar-benar, kalau dalam bahasa Jawa, mohon maaf, bahasa Jawa itu gini, ada manjing ajur ajer begitu. Bagaimana diri kita ini meluruhkan di dalam pekerjaan. Nah, konteks yang tadi dicontohkan Ibu tadi, bahwa anaknya itu disuruh mempelajari di setiap titik pekerjaan, ini bagaimana diri kita ini meluruhkan atau membaur di dalam pekerjaan itu sendiri. Bukan membaur dengan orang-orang, tetapi membaur dengan pekerjaannya itu sendiri. Jadi kalau dalam bahasa Jawa namanya, ini filosofinya sangat-sangat, kalau diterjemahkan sangat-sangat luas. Manjing ajur ajer. Manjing itu artinya masuk. Jadi diri kita masuk ke dalam pekerjaan itu. Setelah kita masuk ke dalam pekerjaan itu, kemudian kita itu melebur, ikut yang ada di dalam suasana, di dalam ritme, di dalam kebiasaan-kebiasaan di dalam pekerjaan itu. Nah, sehingga kalau kita sudah manjing, masuk, kemudian ajur, melebur di dalamnya, maka kemudian kita akan menerima seluruh yang ada di dalam pekerjaan itu, sehingga ajer. Sehingga karena ajernya ini pekerjaan tidak dianggap menjadi sebuah beban, karena pekerjaan ini menjadi sebuah tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai religius, nilai-nilai agama, bahwa pekerjaan ini adalah sebagai tempat ibadah misalkan, maka mereka kemudian akan menerima. Jadi apapun kondisinya, seberat apapun, kalau orang itu sudah manjing ajur ajer di dalam konteks di pekerjaan, maka dia tidak akan merasa berat. Ini karena sudah manjing, itu artinya masuk. Ajur ini meleburkan diri kita, melepaskan ego kita. Kita mengikuti apa ritme, apa aturan, apa kebiasaan, apa yang terjadi di dalam anggota organisasi itu, ajur di dalamnya, kemudian ajer. Kalau ajer berarti kita sudah melepaskan ego kita, bahwa kita sarjana, kok dimasukkan di bagian gudang, kan gitu. Awalnya memang kita ada satu pemberontakan. Kenapa? Karena memang katakanlah masih muda, baru lulus, idealismenya muncul. Idealisme sebagai seorang muda, saya sarjana, kok ditempatkan di bagian gudang, tidak sesuai dengan kapasitas kita, tidak sesuai dengan kompetensi kita, ada satu penolakan-penolakan. Itu artinya berarti belum manjing, begitu. Belum manjing di dalam pekerjaan itu. Nah, idealisme itu memang apabila di dalam kondisi normal begitu. Artinya normal itu memang standarnya begitu. Tapi yang ada di lapangan itu kan seringkali yang kita hadapi tidak normal. Sering banget dalam banyak apapun idealnya gitu. Tapi kita seringkali menghadapi bahwa seharusnya begitu, senyatanya begini. Maka kemudian dibutuhkan satu upaya untuk manjing ajur ajer. Jadi anak pimpinan yang ditempatkan di dalam gudang ini dalam rangka untuk satu pembelajaran, sehingga dengan pembelajaran ini bisa masuk ke dalam organisasi itu di bagian gudang itu, kemudian meluruhkan dirinya dan kemudian bisa memahami di dalam konteks pekerjaan itu seperti apa, beban fisik, non fisik, psikologis itu seperti apa. Nah, kalau sudah memahami seperti itu artinya bahwa pekerja itu bisa manjing ajur ajer. Ini mohon maaf, ini sedikit filsafat tentang di dunia
di kegiatan sosial, kemudian diterapkan di dalam pekerjaan. Nah, itu perlu diciptakan, manjing ajur ajir. Perlu diterjemahkan dulu, iya kamu memang sarjana, tapi kamu kami tempatkan di sini. Kenapa? Karena ini loh, kami punya desain untuk development orang. Kami punya materi grading, misalkan. Ya, jadi orang ditempatkan di situ dulu, tapi prospeknya ke depan seperti apa? Memang seluruh yang masuk ini ditempatkan di tempat-tempat yang katakanlah 3 bulan pertama ini untuk mencari sebenarnya ini orang tepatnya berada di mana begitu. Jadi waktu awal-awal masuk Ibu mungkin dalam rangka untuk dinilai kira-kira ini kekuatan individu, personality profile-nya ini cocoknya berada di mana. Maka 3 bulan pertama itu kan biasa kita sebut dengan masa percobaan misalkan. Sebenarnya di masa-masa itu adalah masa-masa training. Buktinya apa? Gajinya masih 80%, berarti belum full menjadi karyawan. Jadi sebenarnya masih masa training, potensi untuk digali personality profile-nya, tepatnya nanti ada di mana, dan belum resmi menjadi karyawan perusahaan karena secara de jure-nya, secara aturannya, ternyata dia gajinya masih 80% misalkan. Nah ini kalau yang dialami Ibu seperti ini sebenarnya sedang dicari, sebenarnya paling tepatnya itu berada di mana begitu. Saya kira itu Ibu tanggapan dari kami dari pengalaman yang ada di Eswin. Iya, terima Kemudian kasih Pak. Nggih. saya begitu ya kira-kira yang ditangkap dari pengalaman Ibu setelah di gudang Betul. kemudian sampai kepada ke accounting begitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Itu di administrasi juga cuma sebentar, kemudian langsung di accounting-nya. Oke. Jadi sedang dicari personality profile. Profil Ibu sebenarnya cocoknya itu ada di mana begitu. Sedang digali sebenarnya oleh pihak pimpinan dalam hal ini melalui HRD-nya. Iya, awalnya tadi malu Pak. Ngeluh-ngeluh, ternyata yang dijak ngeluh itu bosnya gitu loh. Iya, itu yang kemudian karena ketidaktahuan kita kan Ibu. Jadi Iya, betul. tapi bersyukur karena dengan langsung berinteraksi dengan anak bos seperti ini kemudian tersampaikan keluhannya gitu. Dan itu menjadi Betul. masukan bagi proses seleksi nantinya bahwa pada saat menyeleksi ini ayo data itu dikumpulkan yang lebih dalam begitu. Lebih akurat, tidak hanya sekedar ijazah, tetapi juga bagaimana kemudian kita menggali personality profile para pelamar ini. Jangan sampai kemudian nanti salah. Untungnya Ibu kuat berada di situ. Nah, kalau Ibu tidak kuat, sebenarnya yang rugi adalah perusahaan. Misal nih, ternyata selama 3 bulan ini Ibu tidak kuat, kemudian resign. Perusahaan kan rugi, harus mencari orang pengganti, harus melakukan proses rekrutmen lagi. Sementara proses rekrutmen kemarin-kemarin itu juga penuh waktu, biaya, tenaga, gitu kan. Kemudian tiba-tiba keluar dan harus rekrut lagi. Pasti ada pekerjaan yang terbengkalai karena ditinggalkan ini. Yang rugi perusahaan sebenarnya kalau salah penempatan. Nah, kebetulan Ibu kuat, kemudian berjenjang ke admin, kemudian ke bagian accounting. Ini kemudian dimensi OCB yang lain ada sportsmanship, lapang dada. Ini di awal juga sudah kita sampaikan, merujuk kepada kemampuan seorang untuk tetap bersikap positif. Nah, manakala Ibu ditugaskan di bagian gudang ini kemudian bersikap negatif terus, maka kemudian akan menggerogoti motivasi Ibu sehingga punya pemikiran untuk kemudian resign begitu. Tetapi karena kemudian disupport oleh anak pimpinan yang meskipun waktu itu belum tahu, dimotivasi sabar dulu begitu sehingga kata-kata sabar ini adalah mencerminkan sikap-sikap positif. Sikap positif. Kalau itu tertanam di dalam diri individu Ibu waktu itu ditempatkan di bagian gudang, sabar dulu gitu, maka tidak akan muncul statement. Tapi untungnya statement itu muncul yang disampaikan kepada anak pimpinan sehingga akan berdampak positif jangka panjangnya ini. Nah, kalau tidak disampaikan kepada pimpinan, ya udah adanya keluhan-keluhan terus sehingga akan menjadi energi negatif yang mengakibatkan Ibu kemudian nanti resign gitu. Nah, ini dimensi-dimensi dari OCB, termasuk ada kesopanan, kemudian ada kebajikan dari warga organisasi, civic virtue.
mencakup perilaku yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan dan kehidupan organisasi secara menyeluruh. Nah, ini adalah dimensi-dimensi OCB. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi banyak, ya. Ada faktor individu. Individu kalau misalkan niat karyawan ini bekerja untuk mencari finansial, ya sudah yang didapatkan itu finansial. Nah, manakala mereka niatnya ini bekerja dengan dilengkapi dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai religius misalkan, maka akan memberikan nilai yang berbeda bagi OCB setiap individu. Maka faktor individu ini menjadi kunci dari keberlangsungan keberhasilan dari OCB ini. Nah, faktor individual bisa saja dari sikap dan kepuasan kerja, komitmen, kepribadian, kemudian motivasi internal. Misalkan motivasi internal, kalau karyawan ini niatnya bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, kondisi apapun, maka tidak akan mudah gugur. Nih, karena Pak, motivasinya religius, motivasinya agama. Jadi ditunggui pimpinan atau tidak, dia tetap bekerja. Karena motivasinya kerja adalah ibadah. Diperintah atau tidak, dia tetap mengerjakan sesuai dengan job desk. Dia tidak berani terlambat karena kalau terlambat berarti sama saja dengan kewajibannya sebagai manusia yang didasari nilai-nilai religius ini, seolah-olah dia korupsi waktu. Dia tidak banyak izin, dia tidak akan pulang awal. Kenapa? Karena kerja bagian dari ibadah. Nah, motivasi-motivasi internal ini bisa saja kemudian dibangun dalam rangka untuk menanamkan nilai-nilai OCB. Nah, motivasi itu kan macam-macam ya, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik begitu. Motivasi internal itu intrinsik. Motivasi yang datangnya ini dari dalam gitu. Kemudian juga ada faktor sosial dan hubungan antar karyawan. Apa yang Ibu rasakan? Bapak Ibu, teman-teman rasakan manakala katakanlah dalam satu departemen ada 20 orang. Ada satu orang yang tidak pernah dijawil, tidak pernah ditanya, tidak pernah diajak jajan bareng, makan siang bareng, pada saat istirahat mereka tidak disapa, apa yang dirasakan? Maka tidak lama pasti mereka akan keluar. Nih, maka komunikasi antar individu ini menjadi sebuah hal yang penting, hubungan antar karyawan. Ini menjadi faktor-faktor bagaimana kita untuk menanamkan nilai-nilai OCB yang ada di dalam organisasi. Hubungan baik dengan rekan kerja, dukungan sosial dari manajer dan rekan kerja, kepemimpinan transformasional. Kalau pimpinan misalkan hanya memerintah, tidak pernah memberikan solusi. Saya yakin ini sering dialami oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu. Pimpinan hanya bisanya memerintah, tidak memberikan solusi. Kalau ada kesalahan, ini dilempar kepada anak buah. Tidak pernah berani bertanggung jawab. Pimpinan hanya bisanya ini marah-marah, misalkan. Nah, ini akan menjadi faktor negatif yang mempengaruhi dari OCB. Maka bagaimana kemudian kepemimpinan transformasional ini menjadi satu hal yang penting. Bahwa pemimpin yang inspiratif dan karismatik mampu membangkitkan motivasi bawahan untuk melampaui tugas yang diharapkan dan menunjukkan perilaku OCB. Pemimpin karismatik, misalkan begini Ibu, kalau misalkan Ibu main ke pesantren misalkan, ada seorang kiai yang mau jalan, melewati katakanlah tempat kelas sekolah atau asrama putra maupun putri, sebelum kiainya ini datang, sampai di depannya, jauh mereka beberapa meter ini, santri maupun ustadz-ustadz yang ada di dalam pondok pesantren itu, mereka berhenti melakukan berbagai aktivitas, berdiri, takdim, menghormati. Karismatik, itu contoh kepemimpinan karismatik. Contohnya yang gampang kita lihat pada saat kita berada di pesantren begitu. Inspiratif ini memberikan ide-ide, memberikan solusi, memberikan satu pancingan-pancingan untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya begitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan OCB di dalam organisasi ini. Nah,
Masing-masing ini tentu didasarkan atas teori-teori ya. Misalkan ada pimpinan karismatik misalkan. Kalau pemimpin karismatik kita bisa pendekatan teorinya itu namanya leadership member exchange begitu. Jadi pimpinan ini dianggap sebagai sebuah doktrin. Jadi apapun yang dikatakan oleh contohnya tadi oleh pimpinan pondok, oleh kiai misalkan, ustadz, santri, ini doktrinnya atau instruksinya, perintahnya ini adalah sebagai undang-undang. Nih, jadi mereka akan mengikuti. Bahkan terkadang meskipun mereka tidak tahu. Contohnya misalkan ada seorang santri, dia tujuannya adalah menuntut ilmu agama, tapi santri itu sampai di pondok itu tidak diajar ngaji, tapi disuruh ngurusi kambing piaraan santri misalkan. Tapi setelah santri itu pulang ke rumah ternyata dia menjadi seorang mubalik misalkan. Ini ada nilai-nilai lain begitu ya. Jadi si santrinya ini tetap takdim mengikuti, dia tidak ngerti alasannya kenapa dia tujuannya itu belajar ilmu agama, tapi di pondok malah disuruh untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Ini artinya apa? Perintah dari kiai ini menjadi sebuah doktrin, menjadi sebuah undang-undang. Nah, teorinya adalah leadership member exchange namanya. Kalau kita mau mempelajari, boleh itu nanti diteliti dan masih jarang yang meneliti tentang leadership member exchange itu diteliti oleh teman-teman untuk dijadikan karya ilmiah tesis misalkan. Kemudian juga karakter pekerjaan ini tentu menjadi peran penting di dalam menanamkan nilai-nilai OSIPD. Kalau pekerjaannya ini penuh resiko berat terkait dengan nyawa misalkan, ini tentu akan sangat-sangat berdampak. Kemudian di pekerjaan itu bagaimana dia, apakah pekerjaan itu membosankan atau tidak misalkan. Contohnya begini, mulai kalau misalkan si ibu tadi ya, mulai dari masuk pekerjaan, ditempatkan di bagian gudang, selama beberapa tahun, bahkan sampai memasuki masa pensiun, kok masih tetap berada di gudang misalkan, tentu dia akan jenuh. Maka perlu kemudian ada job enrichment. Jadi pekerjaannya ini dikayakan. Jadi di ngurusi gudang, juga ngurusi-ngurusi yang lain dengan cara dipindahkan mungkin atau ditambah dengan tugas-tugas tertentu yang di luar job desk tapi tentu dengan nilai-nilai tertentu misalkan. Juga ada kejelasan peran, jadi decision making-nya dia tidak dipengaruhi. Jadi manakala pimpinan ini kepemimpinannya ini diobok-obok oleh pemimpin lain misalkan, ini juga akan marah. Termasuk karyawan sendiri, kalau job desk-nya diobok-obok, ini juga marah. Dipengaruhi oleh pimpinan, job desk-nya ini, misalkan anak buah memberikan masukan, strategi yang baik, produktivitas yang baik seperti apa yang harus dilakukan, tapi kemudian pimpinan ini menolak idenya karena dia ego, kemudian ide yang baik ini ditolak, yang memutuskan kemudian diambil alih oleh pimpinan misalkan. Nah, ini juga akan berdampak terhadap OSIP. Karena apa? Keberadaannya tidak diakui. Maka kejelasan dari job desk, kejelasan peran ini menjadi satu hal yang penting, termasuk di dalamnya adalah otonomi. Dia job desk-nya apa, dia menjalankan, dan karena ini job desk-nya, maka pihak-pihak lain tidak bisa intervensi. Kalau misalkan seorang supervisor kemudian diintervensi oleh supervisor lain, diintervensi oleh pimpinan lain, maka ini juga akan mengakibatkan berkurangnya OSIP. Ada karakteristik kemudian ada persepsi terhadap kepemimpinan. Tadi kita sampaikan sedikit bagaimana tentang doktrin Hasno Broto yang ada di kepemimpinan yang ada di Jawa, kemudian diperas lagi oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkarsa tupuri handayani. Sebenarnya teori-teori kepemimpinan yang barat itu tidak sebaik yang dipikirkan oleh kita. Hanya mereka punya dokumen-dokumen, referensi berupa jurnal yang sebenarnya kepemimpinan yang tepat ada di Indonesia itu kalau kita memahami tentang Hasno Broto.
Silakan nanti bisa teman-teman bisa dibedah tentang leadership yang berkiblat kepada Hastobroto, 8 laku kepemimpinan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik karena ada filosofi-filosofi Jawa yang masuk di dalamnya, bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Jawa ini benar-benar ditanamkan dan terbukti berhasil karena sampai sekarang doktrin kepemimpinan TNI di berbagai pelatihan untuk kenaikan pangkat, ini doktrin kepemimpinan seperti itu masih dipakai untuk TNI. Oke, namun seringkali kita juga kalau tidak hati-hati ada jebakan-jebakan, ya jebakan-jebakan di dalam OCB karena karyawan ini rela pulang sampai malam, kemudian justru pekerjaannya ini ditambah. Kalau seperti ini maka kemudian akan menipis OCD-nya ini. Jadi seolah-olah merasa dimanfaatkan begitu, ya dieksploitasi gitu. Jangan sampai muncul satu pemikiran-pemikiran seperti itu. Ini artinya potensi jebakan manakala kita menjalankan OCD ini terlalu berlebihan begitu. Kemudian juga ada tekanan-tekanan sosial, kemudian juga beda persepsi OCD. Jadi mendefinisikan, menerjemahkan, menangkap sebuah OCD ini yang tidak tepat. Jadi seolah-olah karyawan ini kemudian dituntut untuk OCD. Padahal mestinya OCD itu muncul dari dalam. Jadi bukan dituntut. Nah, maka perbedaan persepsi ini yang terkadang kemudian mengakibatkan adanya jebakan-jebakan OCD. Kita bahasakan untuk memudahkan memahami bahwa OCD kalau kebablasan itu juga nggak bagus. Begitu. Nih. Oke, kemudian, nah ini temuan-temuan di dalam berbagai macam penelitian. Misalkan hubungan OCD dengan kinerja organisasi. Memiliki lebih banyak karyawan menunjukkan OCD cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menciptakan inovasi di lingkungan kerja. OCD berhubungan dengan kepuasan kerja. OCD berhubungan dengan persepsi keadilan organisasi. OCD dengan kepemimpinan transformasional. OCD berhubungan dengan komitmen organisasi. OCD terkait dengan kinerja individu. OCD dengan gender. Kecenderungannya laki-laki dan perempuan tingkat OCD-nya itu lebih tinggi perempuan. Kemudian OCD dapat berdampak negatif pada kesehatan karyawan karena kelelahan. Ya. OCD sebagai penentu promosi dan penghargaan. OCD dan budaya organisasi. OCD dan kepuasan pelanggan dan seterusnya. Saya kira itu Bapak Ibu sudah 10.31 menit. Mohon maaf, mohon izin untuk saya screenshot ya sebagai bukti absensi saya. Mohon untuk dapat kameranya dibuka. Untuk diskusi karena waktunya yang terbatas seperti ini, mohon maaf, tapi tetap bisa kita diskusikan di pertemuan lain mungkin dengan pengalaman-pengalaman aktual di lapangan, di materi perkuliahan yang lain ke depan pun siap, insya Allah. Bareng-bareng kita belajar. Saya mulai, J, hitungan 3, nanti kita screenshot. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu tanggal 20 Oktober. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman, kalau ada kekurangan-kekurangan barangkali keterbatasan dari saya, nanti kita bisa bersama-sama belajar lebih lanjut lagi. Oke. Baik, Pak. Terima kasih kami. Terima kasih, Pak Kes. Sami-sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin untuk keluar dari Zoom, J. Pak.